Aziza sudah diperiksa hari ini, keterangannya tadi di jam 4 ya, 4 sore sampai dengan sekitar setelah maghrib. Percaya gosip deh, jangan percaya gosip deh, kalian tuh emang SDM rendah ya. Dikasih gosip sedikit dimakan, dikasih ini sedikit dimakan. Belum tentu benar dimakan, memang kalian nih ya, tak kalau dibilangin kalian bodoh, kalian gak terima. Yang jelas akun-akun itu masih diperiksa saat ini oleh penyidik, termasuk juga yang memang akun-akun besar yang kita sudah coba tawarkan kepada penyidik. Ini yang kita temukan, tim kita temukan, itu juga sedang dalam masa lidik oleh penyidik Bareskrim Polri. Polemik tudingan miring dugaan perselingkuhan Aziza Shalsa, istri pesepak bola nasional Indonesia Pratama Arhan, kini berbuntut semakin panjang. Seperti diketahui, beberapa hari yang lalu, pihak kuasa hukum Aziza telah membuat laporan terhadap sederet akun yang diduga menyebarluaskan kabar bohong tersebut. Terbaru, pada tanggal 23 Agustus 2024 kemarin, Aziza Shalsa kembali menyambangi Mabes Polri untuk melakukan pemeriksaan. Berdasarkan pengakuan kuasa hukumnya, Aziza dibanjiri banyak pertanyaan dalam pemeriksaan yang berjalan cukup lama. Mereka pun menegaskan jika pihak Aziza akan membawa lebih dari 10 akun media sosial dalam perkara yang dinilai begitu mencoreng nama baik serta kehormatannya sebagai wanita. Sayangnya, Aziza sendiri masih belum dapat memberikan klarifikasinya secara langsung di hadapan awak media. Lantas, seperti apa respon keluarga Aziza terkait permasalahan ini? Serta seperti apakah pula jalannya agenda pemeriksaan kemarin? Oke, baik. Menindaklanjuti laporan polisi yang sudah kami lakukan beberapa hari yang lalu, 2 hari yang lalu tepatnya, terkait dengan laporan polisi yang dilayangkan klien kami, Aziza atau Nurul Aziza, pasal 27A Undang-Undang 1 2024 tentang perubahan Undang-Undang ITE. Hari ini agendanya adalah agenda panggilan terhadap pemeriksaan terhadap Aziza, kemudian juga 2 saksi yang kami berikan kepada penyidik dari Direktorat Cyber Polri. Aziza sudah diperiksa hari ini, keterangannya tadi di jam 4 ya, 4 sore sampai dengan sekitar setelah maghrib. Pertanyaan yang dilayangkan untuk Aziza hari ini sekitar 20 pertanyaan, kurang lebihnya mengenai identitas, kemudian juga akun-akun mana yang kira-kira diketahui oleh Aziza mencemarkan nama baik daripada Aziza. Percaya gosip deh, jangan percaya gosip deh, kalian tuh emang SDM rendah ya. Dikasih gosip sedikit dimakan, dikasih ini sedikit dimakan. Belum tentu benar dimakan, memang kalian nih ya, tak kalau dibilangin kalian bodoh, kalian gak terima. Tapi kalau katanya langsung ditulis nama kalian. Udah mulai tuh semuanya tuh komentar tuh. Kayak yang udah kaya gitu ngomentarin orang. Kalau gue ngomentarin orang gak apa-apa, gue kaya. Khusus untuk laporan polisi ini memang kalau kita akun itu ada banyak sekali akun yang kita temukan dari tim lawyer dari Viposan Law Firm. Itu kita mengerucutkan ya atau mengeliminir beberapa akun sekitar 10 sampai dengan 12 akun, khususnya akun-akun yang memang punya thread yang cukup banyak, artinya memberikan feed kepada beberapa akun-akun kecil. Akun kecil ini artinya mungkin teman-teman yang punya akun hanya update 1 atau 2 status. Nah, itu ada pemberi feednya, itu dia memang khusus tentang Aziza semuanya, tentang pencemaran nama baik Aziza, kemudian juga Arhan dan lain-lain. Di laporan kali ini kita yang laporan ada pencemaran nama baik dari akun-akun sosial media, tapi tidak ada personal yang kita laporkan. Hanya akun-akun itu yang kita serahkan semuanya kepada penyidik untuk melakukan pencarian. Yang jelas akun-akun itu masih diperiksa saat ini oleh penyidik, termasuk juga yang memang akun-akun besar yang kita sudah coba tawarkan kepada penyidik. Ini yang kita temukan, tim kita temukan, itu juga sedang dalam masa lidik oleh penyidik Bareskrim Polri. Kalau ditanya seberapa besar dampak
tudingan perselingkuhan terhadap citra dan reputasi seseorang di media sosial tentunya ya bisa disebut cukup besar ya, karena bagaimanapun ini akan mempengaruhi image dia, citra diri dia, bahkan juga bisa mempengaruhi karirnya dia. Apalagi bicara jejak digital yang nggak pernah bisa hilang, ini tentunya akan perlu difikirkan dengan baik bagaimana untuk menghadapi tudingan-tudingan seperti ini. Respon dari keluarga sendiri saya pikir ya dengan pemberitaan bohong seperti ini tentunya mengganggu keluarga. Ya mudah-mudahan dengan laporan ini akhirnya bisa kembali kepada fakta-fakta yang sesungguhnya sehingga keluarga tidak terganggu. Untuk saat ini kebetulan juga kita juga menyampaikan dari tim lawyer Viposan tadi titipan dari Aziza bahwa mohon maaf karena memang ada cukup banyak agenda sehingga tidak bisa menemui teman-teman, mungkin nanti akan diatur waktu. Ya, saya berharap korban ini langsung bisa melaporkan ke Barreskrim, ke bagian cyber. Karena kenapa? Yang dilakukan oleh akun-akun yang saya kategorikan ini sangat mengganggu, itu karena dia menebarkan fitnah dan merusak rumah tangga orang. Jadi, jangan dibiarkan, dia harus ada efek jerah. Sementara itu, viralnya kabar itu berasal dari unggahan media sosial yang disebut-sebut milik Rachel Fenya. Mengingat sosok lelaki yang diduga berselingkuh dengan Aziza merupakan mantan kekasih Rachel, yaitu Salim Dauderer. Terlebih lagi, sebelum kabar itu beredar luas, Salim dan Rachel baru saja mengakhiri hubungan mereka. Dan menariknya, belum lama ini telah muncul klarifikasi dari seorang pria yang diduga kerabat dari Rachel, di mana dalam siaran langsung media sosial ia mengatakan kalau permasalahan ini bermula dari kesalahpahaman Rachel terhadap Aziza. Sontak saja, hal ini menambah panjang pertanyaan yang menggelitik benak netizen dan memancing reaksi pedas dari Nikita Mirzani. Dan lewat sederet unggahannya di media sosial, Nikita Mirzani pun meluapkan kekecewaannya terhadap Rachel. Lantas, seperti apa pandangan Nikita Mirzani terkait polemik ini? Rachel harus juga dilaporin nih. Bikin gaduh aja. Arhan aja baik-baik aja kok sama si Ziza. Kok kalian yang puyeng, kalian yang gak bisa tidur, kalian yang kepikiran, kan aneh ya. Sampai saat ini mengenai kerugian dan lain-lainnya kita tim belum bicara lebih jauh kepada Aziza, masih fokus kepada pencarian dari beberapa, karena akunnya terlalu banyak ya, banyak sekali akun-akun yang kita sedang periksa seluruhnya dulu, baru mungkin itu keterangannya nanti setelah Aziza mungkin bisa bicara dengan kawan-kawan. Rachel itu dari awal memang sudah bermasalah sama Salim. Salim diajakin ketemu, nggak bisa terus, gitu kan maksudnya. Nggak bisa terus, diajakin dinner, nggak bisa terus. Tiba-tiba Rachel melihat Salim ini ada dinner sama teman-teman yang lain, salah satunya adalah Zizi. Karena Rachel merasa Zizi ini dekat sama Rachel. Nah, jadinya saudara lah gitu kayak teman. Ya, udah ngerasa deket banget. Jadi Rachel ini merasa dihianatin. Gimana sih lu, Zi? Udah tahu gue lagi ada masalah sama Salim. Kok bisa-bisanya lu dinner sama Salim tanpa ada ngabarin gue? Nah, makanya karena Rachel ini emosional, Rachel langsung update fotonya Zizi pakai lagu Traitor. Nah, habis itu ternyata netizen ini engeh ya. Digoreng-goreng Zizi. Oh, apakah Zizi ini ular dan lain sebagainya kayak gitu. Tiba-tiba di malam itu Arhan, suaminya Zizi, nelpon Rachel. Dan nelponnya ini bukan bilang bahwasannya Zizi itu berselingkuh, tapi Arhan ini berusaha menenangkan Rachel bahwasannya Zizi dan Salim tidak memiliki hubungan apa-apa. Nah, dari situ Rachel merasa blunder dan ternyata netizen ini kejauhan. Mereka malah nyari tahu aibnya Zizi, nge-share video-video Zizi, dan tiba-tiba ada omongan bahwasannya Arhan dan juga Zizi sudah talak 3. Padahal aslinya ini hanyalah buah dari emosinya Rachel. Itu semua yang dijelaskan oleh Kak Agum karena Kak Agum berhubungan langsung dengan Rachel V-nya. Niki Rachel bilang Arhan telepon Rachel, halu dia. Tapi Rachel dilaporin gak bakal dipenjara, duitnya banyak, janda kaya raya. Lu serumah sama Rachel, tahu dia janda kaya raya, serumah lu. Serumah.
Jadi kalian boleh screenshot video atau gimana ya. Ibaratnya aku bener-bener ini cuma ngeluarin doang ya. Ibaratnya ini kan udah lumayan lama juga aku ya. Kayak ini udah fix terserah kakak mau fix atau gimana. Intinya kan udah itulah aku ngelurusin gimana cerita dari Rachelnya gitu. Itu kan kembali lagi ke netizen. Apakah pikirannya nyampe atau enggak terserah ya kan Kak. Kan semua orang kan ibaratnya punya pikiran masing-masing dan juga kita punya tangan dua hanya bisa nutup telinga kita doang, nggak bisa nutup mulut orang-orang banyak. Rahel, kasihan banget Ziza. Nih gue kasih tau ya, yang selingkuh itu Rahel. Cuman dia nggak terima ditinggal sama Salim. Mungkin udah habis banyak kali. Di sisi lain, kemunculan video klarifikasi dari sang sahabat nampaknya membuat Rahel V-nya gerah. Ya, tak terpaut lama dari berakhirnya siaran langsung itu, Rahel V-nya langsung muncul ke permukaan dan membantah setiap ucapan yang dituturkan oleh kerabatnya itu. Lantas, seperti apa bantahan Rahel V-nya terkait klarifikasi tersebut? Terlepas dari apa yang sebenarnya terjadi di balik ini semua, tidak dapat dipungkiri, Rahel V-nya memang kerap kali muncul dan menghebohkan masyarakat. Mulai dari perceraiannya yang menjadi buah bibir masyarakat, sampai polemiknya kala diduga kabur dari karantina pandemi COVID. Hal-hal inilah yang membuat Nikita Mirzani nampak begitu terpancing emosi. Lantas, seperti apa luapan emosi Nikita Mirzani terhadap Rahel V-nya? Gue gak suka Rahel V-nya. Banyakan drama hidupnya. Kalau gue ngomong Rahel kayak orang kampung, gue buktinya. Mata gue sendiri nih yang lihat. Karena tabelnya di sebelah gue. Kalian belum tahu kebenarannya kalau si Ziza ngelaporin kalian loh. Baru tahu rasa. Untung tuh anak diem-diem baik. Kalau gue jadi Ziza, gue datengin Rahel, gue bok mulutnya. Habis itu gue tangannya, lu ngapain bikin-bikin story kayak gitu? Kan yang selingkuh lu. Ada juga katanya ini hanya gimmick, ya kan? Karena ada, kalau nggak salah mau jual parfum apa. Nah ini juga kalau memang itu hanya dibuat candaan gimmick, wah ini salah sekali ya, berat sekali ini salahnya karena para fans kedua belah pihak, apalagi fans dari Arfan yaitu pecinta sepak bola ya akan sangat kecewa ya dan sangat marah, mungkin bahkan bisa marah karena keluarga kok bisa dibuat candaan. Ya tiap orang kan pastinya memang punya hak ya, mungkin emosi atau ada dorongan-dorongan yang membuat dia lalu menampilkan postingan-postingan yang mungkin sebagai balasan gitu ya dari postingan sebelumnya. Namun pastikan kembali gitu, karena kembali lagi jangan sampai apa yang lalu ditampilkan balasan sikap tersebut pada akhirnya justru membuat masalah baru, membuat konflik baru yang tujuannya tidak akhirnya malah menyelesaikan tapi memperlebar masalah. Nah ini kan nantinya justru merugikan, apalagi kalau memang selama ini penghidupannya memang bersumber dari media sosial gitu. Jangan sampai nanti akhirnya menjadi bumerang ke diri sendiri. Rahel V-nya, gue belajar dari senior ya Rahel V-nya ya. Gue ini senior lu ya. Makanya kalau punya pacar jangan biayain, sakit kan kalau nggak jadi. Lu biayain semua, makanya pas putus lu marah-marah. Udah belajar, lain kali kalau dapat lagi laki, gak usah bayarin laki. Jadi kalau putus tuh gak sakit hatinya. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Camp In Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.